Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berarti Webinar Heroes to You merupakan sebuah acara dari platform edukasi dan layanan psikologi Berbinar Insightful Indonesia yang kami mungkin brandingkan sebagai berbinar.in itu, dan kalian bisa banget buat cek gitu kan di berbagai sosial media kami, termasuk di website kami di www.berbinar.in, dan di berbagai sosial media kami mulai dari X di @psikologidiri, di Instagram dan TikTok di @berbinar.in, dan kemudian kami juga punya LinkedIn dan YouTube di Berbinar Indonesia, dan berbagai macam sosial media berbinar lainnya ya, termasuk Telegram juga. Jadi kalian bisa kepoin kami di sana, kami ini siapa dan kami menawarkan jasa apa saja di sana. Dan tentunya buat kalian yang baru bergabung, kami di sini merupakan platform yang bukan cuma ngasih kelas-kelas psikologi semacam ini yang gratis maupun yang berbayar, tapi kami juga ngasih layanan bersama para profesional di bidangnya, salah satunya bersama dengan psikolog, yaitu konsultasi atau konseling bersama psikolog juga. Namun kalau kalian ingin ngobrolnya sama yang seusia sama kalian, supaya ngobrolnya lebih enak, lebih santai, lebih fleksibel, lebih luas gitu, tapi kalian tidak ingin terlalu formal gitu, kami juga punya namanya konseling bersama peer counselor, dan setiap bulannya kami punya yang namanya Berbinar for You, dan itu gratis buat kalian. Dan salah satunya juga kalau kalian beruntung, kalian juga akan dapetin Berbinar for You yang itu semacam hanya beberapa orang yang dapat adalah untuk konsultasi bersama psikolog juga, tapi itu buat kalian yang beruntung saja tentunya. Dan tentunya di luar itu semua kami juga punya yang namanya Berbinar Psikotes, yang artinya kalian bisa banget mengetahui, memperoleh informasi lebih lanjut tentang diri kalian seperti apa, kemampuan intelijensi kalian, kemampuan kognitif, cara berpikir, bagaimana cara kalian berrelasi, kelebihan dan kelemahan kalian, bakat dan minat kalian seperti apa, kemudian hal-hal yang lainnya yang terkait dengan psikologis kalian, baik itu dalam diri kalian maupun bagaimana cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Bisa banget kalian cobain berbagai layanan tes dari Berbinar yang bertujuan untuk memberitahukan tentang diri kalian sesungguhnya seperti apa, dan bisa membantu kalian mengenali diri kalian. Harapannya supaya kalian bisa jadi lebih punya semangat buat memperbaiki diri kalian ke arah yang lebih baik tentunya. Dan layanan Berbinar mulai dari Berbinar Class, Berbinar Counseling, Berbinar Psikotes, semuanya kami hadirkan dengan tagline kami yang bernama Berbinar selalu ada buat kamu. Jadi harapannya ini semua bisa ngasih manfaat buat kalian semua, termasuk acara pada malam hari ini, dimana berarti Berbinar Heroes to You live TikTok ini itu ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya memberi kesempatan kalian buat ngobrol, berinteraksi langsung bersama psikolog yang berbinar, nyobain gimana sih nuansanya, suasananya kalau ngobrol sama seorang psikolog bersama saya, Dani Sanjay Arvensia, SPSI MPSI Psikolog, yang merupakan salah satu dari psikolog Berbinar Insightful Indonesia, dan harapannya bisa ngasih experience buat kalian tentang bagaimana bisa ngobrol sama seorang psikolog. Ini cuma 30 menit, jadi cepet-cepetan buat kalian tanyain pertanyaan kalian di live chat yang ada di live TikTok pada malam hari ini gitu, karena ini ada setiap minggu jam 8 malam Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan kalian gak berkesempatan untuk dijawab oleh saya di sesi malam ini, boleh banget ditanyain lagi di episode selanjutnya di hari yang sama, di hari Minggu di jam 8 malam di hari Minggu depannya gitu. Jadi nggak usah khawatir buat nggak bakal kejawab, karena pasti kalau kalian sudah chat di bawahnya nanti akan ada kesempatan buat dijawab, meskipun nanti akan ada di giliran episode yang selanjutnya. Namun buat kalian yang cuma bisa datangnya 5 menit aja atau 10 menit aja di awal nanya, terus kemudian nggak tahu kejawab apa enggak pertanyaan kalian, kalian bisa langsung cek di rekamannya dari acara live TikTok ini di official YouTube yang berbeda di Berbinar Indonesia. Jadi nggak bakal kelewat gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian tanyakan pasti akan dijawab sesuai dengan waktu yang tersedia tentunya gitu. So sebelum kita jauh ngobrol lebih lanjut, buat kalian yang mau ngobrol tentang
psikologi seperti apa, atau mungkin kalian mau tanya tentang diri kalian seperti apa, atau bahkan kalian ini tipikal orang yang suka dicurhatin temen tapi kalian nggak tahu gimana harus jawabnya karena kalian mungkin out of ideas how to help your friend gitu ya. Tapi di sini kalian juga bisa ngobrolin itu, tapi jangan lupa kalau kita ngobrol di sini jangan lupa untuk merahasiakan nama teman kalian gitu. Jadi kita cukup ngobrol tanpa menyampaikan siapa namanya gitu kan. Lalu di sini harapannya buat kalian punya problem yang sama bisa berinteraksi juga, ngasih reply atau apapun itu. Nanti harapannya bisa menginspirasi semua orang yang nonton ini live-nya maupun saat rekamannya nanti di official YouTube-nya Berbinar di Satu Indonesia gitu. Jadi sebelum kita jauh lebih lanjut ngobrol, saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada juga Kak Liza, ada Kak Gaswave Girl, ada Kak Nini, Kak Saktia, Kak 2328, dan Kak Tindu. Selamat malam buat kalian semua. Oke. Kalau ingat Kak Tindu ini saya jadi teringat kalau saya ada yang belum saya balas ini chatnya gitu ya. Selamat malam buat kalian semua. Langsung dikasih rose gitu ya. Oke, terima kasih buat rose-nya dari Kak Tindu. Oke, selamat malam buat kalian semua, termasuk yang sudah hadir malam hari ini, udah join dan juga ngasih like buat live hari ini. Ada di sini Kak Liza, Kak Dindu, ada Kak Coko, Karamelty, ada Kak Gaswave Girl, Handi Rahardian, 2328, Kak Liza terima kasih, Kak Gaswave Girl juga selamat malam buat Gaswave Girl sudah menyapa saya. Selamat malam juga buat Kak Liza, selamat malam juga buat Nini, ada juga dikasih nasi padang sama Kak Liza seperti biasa malam-malam kayak gini. Terima kasih juga, ini saya kedatangan seseorang juga yang mungkin sepertinya pertama kali ya kesini. Ada Kak Kispart, ada Kak Vansky ya, Vansky. Selamat malam buat Kak Vansky. Ini Kak Irfan pakai nama Kak Vansky. Selamat malam. Underscore Kak Vansky underscore. Terima kasih sudah nge-like juga. Selamat malam juga buat Kak Acel, Kak Lala Laura, kemudian ada Kak siapa lagi? Kak Arya, selamat malam. Ada juga siapa lagi ini? Dan much more yang belum bisa saya sebutkan satu-satu ya. Ini ada pertanyaan pertama dari selamat malam juga buat Kak Ahmad Fikri Al-Fahmi. Selamat malam juga buat Kak Dindu, ada Kak Titania, selamat malam juga. Selamat malam buat Kak Satya. Dindu sengaja hadir buat biar Pak Dani balas. Oke. Sure, nanti akan dibalas. Mas Dani, gimana caranya biar kita bisa menerima penolakan? Konteksnya ditolak kerjaan. Oke. Kita akan coba obrolkan dari beberapa perspektif gitu ya. Pertama tentunya kita obrolkan dari aspek teoritisnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang pekerjaan, itu sesuatu yang tidak mudah di era zaman sekarang tentunya. Kita mungkin sepakat dengan hal itu. Jadi buat beberapa orang yang akhirnya punya pekerjaan gitu kan. Namun dia merasa perlu ada peningkatan dalam sesuatu hal, atau mungkin dia merasa ada yang kurang sesuai dengan ekspektasinya di suatu pekerjaan itu, lalu dia mencoba mencari opportunity di tempat yang lain, atau juga bisa mungkin ada beberapa dari kalian merasa ada nuansa atau environment yang kurang menyenangkan dalam lingkungan kerja yang sekarang, sehingga akhirnya kalian mencoba di situasi yang baru. Atau bahkan nih buat kalian yang benar-benar baru dalam dunia pekerjaan, belum pernah mengenyam dunia kerja secara full time, atau mungkin sebelum cuma magang atau bahkan nggak pernah kerja sama sekali, akhirnya mencoba melamar dan ternyata ditolak. For your information, dan kalian sudah tahu semua pastinya ini sesuatu yang sulit di zaman yang sekarang tentang mencari pekerjaan gitu kan. Jadi tentunya gitu ya, kalau kita ngomong tentang ekspektasi dan realitas gitu harus kita bisa kelola dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena kalau ngomong tentang pekerjaan atau apapun yang menjadi ekspektasi kita gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih Fred. Nah ini juga dikasih kopi lagi sama Kak Liza.
sama Kak Sakti ya tadi juga ngasih sesuatu. Terima kasih juga. Nah, kalau ngomong tentang pekerjaan gitu ya, jadi pasti kita punya sesuatu yang kita harapkan untuk kita dapatkan gitu kan. Kalau kita ngomong sesuatu yang kita harapkan dalam bentuk ekspektasi gitu kan. Tapi kalau pekerjaan zaman sekarang yang begitu sulit didapatkan, mau yang ideal maupun yang tidak ideal, itu tentu sesuatu yang sulit gitu kan. Yang bisa dapetin pekerjaan sesuai yang diidealismekan atau diidealisasikan tentu adalah sesuatu yang sangat beruntung pasti gitu kan. Jadi belum tentu orang akan memperoleh apa yang dia harapkan benar-benar ekspektasikan. Belum juga orang tentu dapatkan gitu kan apa yang mereka mau itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan sekarang juga. Tapi kalau ngomong tentang itu gitu kan, makanya saya bilang harus pintar-pintar dalam mengelola ekspektasi dan jangan lupa ngelihat ke realitas juga. Itu realitasnya apa, misalkan kita ini apa posisinya, kita ini apakah fresh graduate, apakah kita itu adalah experience employee gitu kan, apakah kita itu adalah pekerja lepas yang sebelumnya kemudian akhirnya menjadi pekerja full time. Nah, kita harus tahu nih speknya kita dulu, kita ini apakah punya spek yang sesuai yang dibutuhkan dengan perusahaan yang akan kita lamar. Nah, taunya dari mana? Kita bisa coba dengan mengklasifikasikan gitu kan. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, mulai dari pengalaman pekerjaan, pengalaman magang, pengalaman organisasi, sampai pengalaman pendidikan. Itu perlu kita klasifikasikan. Pengalaman pendidikan misalkan kita harus cek apakah kita itu selama pendidikan itu bukan tentang nilainya, tapi apakah kita memperoleh insight sesuatu, value yang kita butuhkan untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Misalkan contohnya kalau di dunia psikologi, misalkan ada mata kuliah tentang metodologi penelitian, atau mungkin di beberapa teman-teman di perkuliahan atau program studi yang lain pasti ada yang namanya metodologi penelitian gitu kan. Mungkin di sana outputnya adalah mengumpulkan laporan penelitian gitu kan, yang itu entah kuantitatif atau kualitatif. Tapi gitu kan, kalau kita kaitkan dengan dunia pekerjaan, sebenarnya adalah soft skill-nya di sana adalah bagaimana cara berpikir analisis dan bagaimana cara kita mengkonsepkan sesuatu based on fenomena yang mau kita arahkan untuk jadi sebuah riset. Nah, itu kalau kita hubungkan sama dunia pekerjaan sebenarnya adalah kita mau nunjukin bahwa sebenarnya apa yang kita lihat dari permasalahan yang ada di depan kita, kemudian kita coba cari solusinya lewat penelitian yang mau kita lakuin. Nah, itu nanti outputnya di penelitian kita itu adalah laporan penelitian. Nah, relasinya atau hubungannya ke dunia pekerjaan itu adalah kalau suatu saat kita dalam dunia pekerjaan ada masalah di dalam pekerjaan yang kita hadapi, lalu kita melihat itu adalah sebuah masalah, tapi kita belum menemukan masalahnya, paling tidak kita punya inisiatif untuk bisa mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu, gitu kan. Kalau kita sudah punya inisiatif itu, paling enggak kita punya sedikit motivasi untuk bisa menyelesaikan itu permasalahannya, solusinya seperti apa. Nah, itu tadi yang arahnya adalah bagaimana cara kita berpikir kritis untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita observasi tadi di awal. Nah, itu pengalaman pendidikan. Lalu pengalaman selanjutnya adalah tentang pengalaman organisasi. Nah, kalau kita berorganisasi nggak selalu tentang BEM, nggak selalu tentang PLM gitu, tapi juga bisa jadi adalah pengalaman berorganisasi dalam kerja kelompok, itu juga bisa. Kelompok kecil pun yang berisi cuma 2-3 orang itu adalah salah satu pengalaman kecil kita dalam berorganisasi. Pengalaman kita juga dalam berkelompok di dalam PKM atau KIM gitu kan, itu juga salah satu bentuk pengalaman berorganisasi. Meskipun kadang kita mengunderestimate itu sebagai bukan pengalaman organisasi yang besar atau grande, tapi itu adalah sesuatu yang mungkin berbeda dari sudut pandang kita. Namun kalau kita lihat di sana, soft skill yang kita dapatkan dari pengalaman berorganisasi itu adalah kita jadi tahu bagaimana cara kita mengelola pribadi kita untuk bisa tetap berinteraksi bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang juga bisa kepakai dalam dunia kerja. Jadi soft skill dari beberapa pengalaman tadi, termasuk apalagi pengalaman dalam dunia magang atau bekerja yang mungkin part time, itu juga bakal kepakai untuk mempersiapkan diri kita untuk mengetahui siapakah diri kita. Yang saya bilang di awal sebagai kita ini sebagai pencari kerja, spek awalnya itu apa? Tujuan dari mencari spek kita itu apa, spesifikasi kita seperti apa, untuk kita kembalikan diri kita ke titik awal atau titik nol kita tentang spesifikasi kita, kenyataannya kita itu seperti apa sih kemampuan yang kita miliki. Sehingga kalau kita punya ekspektasi, kita nggak jauh-jauh dari kenyataan yang kita miliki.
Meskipun nanti ketika wawancara kerja gitu kan, kita pasti akan bilang ke si penginterview atau interviewernya, wawancara kerja HRD-nya gitu kan, bahwa saya akan punya semangat untuk bekerja, saya akan punya semangat untuk belajar, sehingga semua permasalahan yang akan muncul di depan nanti saya akan coba untuk belajar dan bertanya kepada orang lain. Eager to do something-nya pasti kita akan tunjukkan. Motivasi kita yang tinggi pasti kita ingin tampilkan supaya orang yang menilai kita dalam proses lamaran kerja itu melihat bahwa kita punya sisi positif untuk kita mau bisa jadi semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kan yang dibutuhkan dalam dunia kerja bukan cuma semangat, tapi juga paling tidak punya pengalaman untuk menyelesaikan itu gitu. Nah, itu yang perlu kita miliki. Dan jika ternyata ketika kita tadi melihat ke belakang tentang pengalaman diri kita untuk kembali ke titik nol tentang realitas kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengisi spot-spot yang tidak kita miliki tadi. Salah satunya mungkin dengan mengikuti pelatihan, seminar gitu kan. Atau mungkin kita bisa ikutin webinar yang mungkin tidak harus offline, tidak harus online, hybrid atau apapun itu, segala macam bentuk pelatihan yang itu bisa increasing your quality, itu bisa kamu lakuin atau bisa kamu ikutin gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bisa nanti itu akan kepake buat kamu show off ke si orang yang wawancarain kamu bahwa oh kamu itu punya kemampuan itu yang mungkin itu bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan terhadap kita sebagai pelamar pekerjaan. Kan ada beberapa hal yang kenapa sih kok kita itu kurang berhasil dalam memperoleh pekerjaan, karena selalu yang berbeda adalah kita sebagai pelamar pekerjaan punya ekspektasi tentang suatu pekerjaan ideal, tapi si pemberi pekerjaan atau orang yang membuka lowongan pekerjaan, si perusahaannya itu juga punya ekspektasi terhadap kita gitu kan. Jadi harus ketemu nih tengah-tengahnya. Ekspektasi kita bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut juga ekspektasinya ingin dipenuhi oleh kita gitu kan. Nah, itu titik tengahnya akhirnya dua pihak ini antara pencari pekerjaan dan pemberi pekerjaan itu bisa nemuin kesepakatan tentang kerjasama dalam dunia kerja itu tadi, atau akhirnya kamu diterima jadi pekerja di sana. Jadi perlu banget gitu kan buat kamu, Kak Liza atau siapapun, kalau mau mencoba melihat ke dalam dirinya gitu kan, apakah kita itu cukup memiliki spek yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu juga kita harus refleksi ke diri kita juga, apakah kita punya itu, apakah kita sudah cukup punya semangat buat memenuhi spot-spot yang belum terpenuhi itu gitu kan. Akhirnya kalau kita sudah dapetin itu, spot-spot yang sudah terpenuhi, kita punya ekspektasi segini, tapi terus kemudian kita juga pingin mencapai itu, terus kita lihat ke dalam diri kita, ternyata kita sudah memenuhi semua kriteria-kriteria itu, namun ternyata setelah kita lamar, ternyata ada hal yang itu disebutkan sebagai kualifikasi tidak terpenuhi. Jadi bisa jadi kualifikasi yang tidak terpenuhi itu bukan tentang skill, tapi tentang personality, yang itu juga kadang nggak dapat dipenuhi oleh pelamar pekerjaan yang diharapkan oleh si perusahaan. Personality yang dimaksud seperti apa? Kadang-kadang perusahaan itu mencari orang dengan karakteristik tertentu, bukan tentang skillnya, tapi juga tentang karakteristiknya, supaya ketika kamu masuk ke perusahaan itu, kan perusahaan ini udah jadi nih, perusahaan ini udah establish sekian lama gitu kan, kemudian ketika dia butuh spot posisi baru yang akhirnya dibuka lowongan pekerjaannya, dan begitu kamu melamar di posisi tersebut, lalu gitu kan, pasti mereka akan melakukan tes psikologi, salah satunya psikotes dan wawancara gitu kan. Nah, di sana nanti akan diketahui gitu kan, kira-kira kalau kamu itu melamar ke sana dengan melaksanakan semua tahapan itu tadi, psikotesnya, wawancaranya, nanti kan si perusahaan akan tahu nih, kamu tipikal pelamar pekerjaan dengan karakteristik yang seperti apa. Sementara perusahaan yang sudah established lebih lama, mereka akan melihat kebutuhannya yang masuk tadi itu, orang yang melamar tadi itu apakah bisa memenuhi puzzle yang mereka butuhkan. Kan mereka udah punya tim tuh. Nah, timnya yang kosong itu bagian itu. Nah, yang kosong itu apakah bisa dipenuhi oleh dirimu juga. Nah, itu juga perlu kamu internalisasi ke dalam dirimu. Artinya jika kamu sudah berhasil yang tadi yang pertama, kamu sudah memenuhi soft skillnya,
kamu pengalaman-pengalaman sudah terpenuhi, namun ternyata kok masih belum diterima di perusahaan tersebut, artinya ada karakteristik yang itu tidak bisa integrated ke dalam tim yang sudah ada dalam perusahaan itu. Artinya bukan berarti kamu tidak bagus, tapi bagaimana kamu bisa memahaminya bahwa bisa jadi kalau saya masuk ke sana, either itu kamu yang tidak bisa into the group, nggak bisa blended ke dalam grup yang sudah ada, kantormu yang baru nanti, atau kamu yang akan tersiksa sendiri. Jadi both of them itu, jadi antara kamu akan tidak bisa blended atau perusahaanmu yang nanti akan jadi berantakan karena ada kamu. Jadi ya dua-duanya tidak bagus buat sebuah organisasi. Jadi kalau konteksnya adalah ditolak pekerjaan, maka kita perlu pelajari bahwa jangan-jangan yang sebenarnya kita terima penolakannya itu bisa bermakna positif. Artinya kita jadi tahu bahwa sebenarnya perusahaan yang kita lamar ini adalah bukan perusahaan yang sesuai dengan karakteristik yang kita miliki, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa jadi informasi baru buat bukan cuma Kak Liza tapi semua orang yang nonton acara pada malam hari ini gitu ya. Harapannya sih kita bukan cuma punya mindset dalam satu titik, tapi kita juga bisa punya mindset yang 360 derajat gitu. Nah, ini ada respons dari Kak God's Wife Girl, bahwa konteksnya itu hubungan romantisme kan. Pak Dani, saya mau tanya nih, saya kan sekarang lagi skripsi Pak. Ini pertanyaan di WA dipindah ke sini. Tapi saat ini saya lagi ada di fase sedikit kurang motivasi karena faktor eksternal. Ini. Seperti melihat teman-teman saya banyak yang sangat cepat dalam pengerjaan, tapi saya masih stuck Pak. Gimana ya Pak untuk saya dapat meningkatkan motivasi dan juga mengurangi rasa insecure saya Pak? Oke. Sekalian dijawab di sini berarti gitu ya. Jadi ini mungkin bukan cuma Kak Dindo yang ngadepin situasi ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi gitu ya, based on pengalaman, saya yakin teman-teman pun juga pernah punya pengalaman serupa. Jadi kalau kalian punya pengalaman serupa, bisa bantuin Kak Liza yang tadi stuck dengan pekerjaan dan sekarang Kak Dindo stuck dengan skripsinya, boleh banget ikutan nimbrung, ngasih semangat, ngasih motivasi, atau ngasih saran buat teman-teman kita yang lagi punya problem ini, buat punya point of view baru tentang bagaimana menghadapi permasalahannya. Tapi kalau dari saya sendiri sebagai seorang psikolog, tentu ngomongin tentang skripsi itu faktor yang penghambatnya itu banyak sekali. Faktor pendukungnya sebenarnya juga banyak, cuma kadang-kadang kita abaikan gitu kan. Nah, kalau ngomong tentang bagaimana cara memastikan skripsi itu bisa dijalankan dengan cara yang baik atau mungkin sesuai dengan tempo yang sesuai atau tempo yang tepat gitu kan, kecepatannya, kemudian prosesnya, kedalamannya itu sesuai yang kita harapkan. Kembali lagi bahwa itu di sana melibatkan sebuah ekspektasi gitu kan. Dan di sana juga jangan lupa kalau sudah ada yang namanya ekspektasi, selalu seimbangkan dengan yang namanya realitas gitu kan. Kalau realitas berarti kan kita perlu melihat ke dalam kenyataannya. Tapi kalau ngomong tentang realitas gitu kan, kadang-kadang kita sudah berada di titik yang mencoba untuk realistis gitu kan, mencoba untuk memahami situasi yang ada. Namun kadang ada faktor lainnya yang membuat kita jadi sulit untuk stay on the reality. Mau tetap realistis, tapi kita juga tahu kita butuh untuk cepat gitu. Kadang-kadang dalam dunia skripsi kan kayak gitu. Kita tahu nih, dosen kita mungkin tidak sesuai sama yang kita mau. Kita tahu dosen kita sebenarnya caring, dia cerdas gitu kan, dia menguasai topiknya. Tapi somehow mungkin dia kurang punya kemampuan yang baik dalam mengelola waktu, sehingga kita juga kadang sulit buat menemui beliau atau siapapun itu gitu kan. Akhirnya kita juga tahu bahwa kita juga terhambat dengan banyak hal gitu kan. Sementara skripsi itu bukan cuma tentang waktu dan bagaimana cara kita mengerjakan skripsi itu gitu, tapi di sini tentang faktor-faktor lainnya juga ada. Salah satu contohnya saya yakin di sana adalah faktor finansial gitu kan. Kan kita juga nggak pernah tahu setiap orang punya kapabilitas finansial yang seperti apa.
apakah kita bisa punya durability dalam melaksanakan sebuah studi itu dalam jangka waktu yang lama, atau kita cuma tinggal beberapa semester aja. Pertama itu. Kedua adalah tentang level of stress gitu kan. Kita kadang juga belajar bahwa diri kita itu punya kadar stres tertentu yang itu kita tahu kalau lebih dari itu maka itu akan cukup membuat kita jadi out of nowhere gitu kan, atau kita jadi berantakan gitu kan. Itu yang kedua. Kadang juga kita di titik tertentu kalau tahu tentang skripsi maka kadang ada faktor di luar diri kita, bukan cuma tentang kondisi psikologis kita tapi juga tentang faktor keluarga gitu kan. Nah, faktor keluarga pasti juga jadi salah satu hal yang membuat kita juga berpikir kita nggak bisa lama-lama nih sama skripsi gitu kan, karena kita udah diingetin kanan kiri depan belakang semua atas bawah udah pada ngingetin gitu kan. Orang tua, teman, pacar mungkin, atau mungkin bahkan ada beberapa yang sampai ke level mertua mungkin karena udah ditagih-tagih buat ayo segera lulus supaya segera nikah gitu misalkan gitu kan. Nah, itu semua jadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa sebenarnya skripsi itu bukan cuma diri kita, tapi kadang ada aspek-aspek di luar diri kita nih yang masuk ke dalamnya gitu kan. Tapi kalau tentang ini tadi gitu ya, kalau kita mau coba bikin diri kita jadi lebih baik tentunya gitu kan, jangan cuma melihat dari segi apa yang kita lihat saja. Seperti saya bilang tadi di Kak Liza tentang pekerjaannya, bahwa bisa jadi apa yang kita lihat, yang kita anggap benar selama ini, atau mungkin satu-satunya solusi yang kita anggap paling viable, yang paling bisa memungkinkan kita lakukan, itu sebenarnya kurang pas kadang-kadang. Bisa jadi yang kita lihat selama ini itu belum semuanya kita lihat. Bisa jadi ada orang lain yang bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih wide, sehingga kita bisa lebih terinformasikan dengan cara yang lebih baik. Sehingga kita bisa paham bahwa sebenarnya kalau ngomongin tentang skripsi atau obstacle apapun gitu ya, kita perlu juga tanya nih ke orang-orang yang lain, misalkan bahwa kalau misalkan kita itu pingin bisa lebih konsisten gitu dalam mengerjakan skripsi itu bersama pembimbing yang itu gitu kan, itu mungkin kita bisa tanya pengalaman dari teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini lagi ngambil bareng skripsinya, atau juga bisa tanya sama yang sebelumnya yang sudah berhasil menyelesaikan skripsi bersama beliaunya. Dan saya rasa itu lebih efektif juga. Kita bisa tanya dari kakak-kakak tingkat sebelumnya, bagaimana sih caranya kita adaptif dalam menghadapi dosen pembimbing yang karakternya seperti itu, misalkan gitu kan. Atau dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap stable dalam mengerjakan skripsi. Ada beberapa contoh di beberapa konteks yang berbeda gitu ya. Ada teman-teman yang skripsinya itu bahkan bukan dibimbing, tapi cuma diiyakan gitu kan, sehingga tidak ada feedback yang mereka terima. Jadi setiap mereka pembimbingan gitu ya, proses pembimbingan, mereka hanya memperoleh approval tanpa memperoleh feedback. Itu kan semakin terasa aneh gitu kan, bahwa sebenarnya bisa jadi kita melangkah di jalan yang salah gitu kan, karena kita tidak memperoleh pembimbingan yang sesungguhnya gitu kan. Sementara kita yang dibutuhkan kita adalah sebenarnya arahan, bukan approval. Sementara memang approval itu penting jika kita sudah mengikuti arahannya gitu kan, tapi bagaimana mungkin ke level approval jika kita sendiri tidak diarahkan gitu kan. Nah, ada kondisi yang lebih parah dari sekedar tidak memperoleh waktu dari dosennya gitu kan. Nah, itu menurut saya. Lalu ada juga kadang seperti ini, karena saya bilang tentang kita perlu cari tahu dari orang lain yang sudah pernah sukses bersama orang pembimbing yang itu gitu ya, bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Kita juga bisa dengan cara, menurut saya ya, kita juga bisa dengan cara lebih persisten gitu kan. Jika memang ternyata gitu kan kita sudah lalui beberapa bulan terakhir dengan stagnan gitu kan, maka kita perlu eliminasi beberapa hal yang membuat kita jadi
kurang fokus dalam mengerjakan itu. Misalkan ketika kita mengerjakan skripsi itu bersama pembimbing yang ini gitu ya, kita bisa coba dengan mengurangi beberapa hal yang saya bilang tadi, dieliminasi. Misalkan selama ini mungkin Mbak Dindu atau siapapun gitu yang teman-teman punya pengalaman serupa, itu skripsi sambil bekerja, skripsi sambil magang, skripsi sambil berorganisasi BEM, skripsi sambil kepanitiaan mahasiswa apa gitu ya, atau mungkin skripsi sambil kegiatan-kegiatan yang lainnya menurut kamu itu giving something valuable buat kamu. Mungkin untuk kali ini perlu mulai sekarang kamu eliminasi gitu. Kenapa? Karena mungkin sekarang waktunya kamu untuk beralih fokus untuk menyelesaikan skripsi itu. Jika nanti skripsi sudah selesai, kamu bisa kembali ke titik yang kamu tadi tinggalkan. Mungkin dengan seperti itu kamu bisa lebih attach dengan dosen tersebut. Attach dalam artian punya waktu lebih banyak untuk, bahasa Jawanya tuh, nyanggung di depan ruangannya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ketika kamu mencoba untuk minta bimbingan, beliau pas nggak bisa. Tapi pas beliau bisa, pas kamu itu nggak ada. Nah itu bisa jadi kayak gitu tuh. Mungkin kamu nggak ada pas kamu itu lagi aktif di aktivitas yang lainnya menurut kamu benar. Yang menurut kamu itu giving something valuable buat kamu. Gitu kan. Sehingga artinya bahwa kalau kamu mencoba untuk tahu kira-kira apa yang harus kamu lakukan saat ini, mungkin sekarang kamu perlu untuk take your time gitu kan. Kamu perlu untuk punya me time 30 menit, 1 jam, atau mungkin seharian mungkin untuk internalisasi ke dirimu gitu. Dari sekian kegiatan yang pernah saya lakukan beberapa bulan terakhir, mana yang membuat saya tidak bisa optimal dalam bimbingan gitu kan. Sementara saya tahu bimbingan dengan Ibu A atau Bapak A, Bapak B gitu ya, itu ternyata perlu konsistensi buat stay di kampus gitu misalkan. Sementara kalau saya selama ini mencoba mengisi waktu luang saya karena mungkin skripsi doang tinggalan gitu kan. Terus kamu mencoba mengisi waktu dengan yang lain, ternyata itu malah membuat kamu tidak bisa fokus ke dosen tersebut gitu. Maka kamu perlu untuk mengeliminasi kegiatan itu tadi. Ya mau tidak mau harus kamu eliminasi. Kenapa? Karena memang ada hal yang lebih urgent, ada prioritas yang lebih tinggi menurut saya gitu kan. Sementara mungkin magang atau mungkin pekerjaan atau mungkin keorganisasian yang lainnya menurut kamu itu penting di masa-masa muda kalian. Tapi sekali lagi bahwa apa yang prioritas itu juga harus perlu dibikin skalanya, perlu ada urutannya gitu ya. Itu sih menurut saya gitu. Jadi perlu punya itu tadi. Dan jika ini tentang motivasi juga menurut saya perlu juga dengan mencari opini yang lain, opini yang berbeda, atau mungkin bukan untuk, kan ada beberapa situasi gitu ya, kadang orang saking stucknya gitu, berpikir bahwa ini kayaknya waktunya saya untuk cari pembimbing yang baru, misalnya seperti itu ya, mungkin ada yang mirip ceritanya seperti itu. Bukan cuma itu yang harus dipikirkan, tapi secara administratif mungkin itu tidak memungkinkan gitu kan, kalau misalkan kalian coba pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Karena ada beberapa kondisi di universitas gitu kan, atau perguruan tinggi itu pasti ada syarat gitu ketika kita ngomong tentang apakah pembimbingan ini berjalan sesuai arah yang tepat atau optimal atau tidaknya, itu kan nanti akan ada penilaiannya gitu dari orang-orang tertentu yang itu punya kapabilitas di bidangnya, misalkan koordinator program studi gitu. Mereka akan menilai apakah pembimbingan yang dilakukan oleh satu dosen ini apakah efektif atau tidak gitu kan. Nah, itu semua gitu kan akan dijadikan penilaian untuk mengetahui apakah seseorang ini masih bisa jadi pembimbingmu atau tidak. Nah, ini kan sesuatu yang proses yang lama, sementara kamu butuhnya cepat. Nah, benar bahwa bisa berganti, tapi kan nggak bisa langsung berganti gitu kan. Tapi yang sekarang masuk akal dilakukan itu adalah ya realistis aja, bahwa yang sekarang bisa dilakukan adalah kamu fokus dengan yang bersama dosenmu sekarang. Bukan berarti yang kemarin-kemarin nggak fokus, tapi mungkin karena kamu sambi-sambi yang lain,
akhirnya jadi kurang bisa optimal proses fokusmu gitu. Itu jadi menurut saya seperti itu. Dan motivasi tentang pendidikan gitu ya, atau motivasi yang spesifik dalam satu hal tertentu itu juga belum tentu bisa diperoleh dengan kamu melakukan aktivitas yang lain yang menurut kamu itu valuable gitu ya. Kadang beberapa orang memperoleh motivasi, misalkan, oh saya suka musik, saya tak bermain musik gitu kan, terus kemudian itu akan membuat kamu lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lain, misalnya ngerjain skripsi atau ngerjain tugas gitu ya. Somehow itu mungkin berfungsi, tapi itu lebih ke menambah moodmu, atau mungkin recharge your mood gitu doang aja. Tapi arahnya mungkin lebih ke membuat kamu punya energi lebih banyak buat bisa ngerjain skripsi atau pekerjaan tugas yang lain gitu. Tapi bukan berarti langsung membuat kamu sadar bahwa sebenarnya yang kamu butuhkan sebenarnya bukan itu kan, bukan bermain sesuatu yang kamu suka, tapi sebenarnya adalah bagaimana cara membuat cara berpikirmu itu lebih sadar bahwa yang lebih penting adalah itu. Kadang-kadang kita menjadi down karena kita itu kadang-kadang pikirannya terafeksi atau terpengaruh oleh sesuatu yang lain gitu, yang membuat kita akhirnya turun. Kadang-kadang kayak seperti ceritanya Kak Dino tadi kan, membandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, padahal sebenarnya temanmu kan berbeda sama kamu. Meskipun pembimbingnya sama, tetap kamu adalah orang yang berbeda, individu yang berbeda gitu kan. Successful periodnya atau successful factornya tiap orang berbeda-beda. Kemudian obstacle-nya, hambatannya juga beda-beda tiap orang. Jadi nggak bisa kita head to head membandingkan dirimu sama dirinya temanmu yang satu bimbingan sama dengan dosen yang sama gitu kan. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi cara berpikirmu. Jadi coba pisahkan dulu. Jadi me time yang tadi kamu miliki itu gunakan untuk memurnikan niat awal membacakan skripsi, untuk bisa berpikir bahwa sebenarnya apa saja sih selama ini yang membuat saya itu jadi terpengaruh sehingga akhirnya fokus saya hilang. Jadi bukan tentang motivasinya, fokus saya hilang gitu. Kemudian kalau memang motivasi permasalahannya, ya kamu bisa dengan mencari itu dari sesuatu yang topiknya sama gitu. Misalkan kalau kamu ingin tahu tentang bagaimana cara mengatasi problem itu, kan bisa bertanya kepada orang dengan problem yang sama di periode sebelumnya. Jadi akhirnya itu permasalahannya mirip dan itu bisa kepake langsung di dalam permasalahan yang kamu hadapi. Gitu ya. Jadi mungkin akar dari insecure yang kamu miliki bukan di motivasi gitu ya, bukan di motivasinya, tapi sebenarnya jangan-jangan di fokusmu. Niat awalmu yang ingin mengerjakan skripsi itu akhirnya terpecah belah oleh kegiatan-kegiatan yang lain menurut kamu itu lebih menyenangkan, yang akhirnya kamu merasa bahwa kalau pekerjaan atau hal yang ini itu lebih menyenangkan dan lebih lancar, sementara yang skripsi ini stuck gitu kan. Akhirnya kamu bandingkan juga. Jadi bukan cuma membandingkan dirimu dengan orang lain di dalam konteks yang sama, tapi jangan-jangan dirimu juga membandingkan dirimu dengan dirimu dalam konteks pekerjaan yang berbeda. Itu juga kurang fair. Tidak cukup adil buat diri kita untuk membandingkan antara pekerjaan kantor dan pekerjaan kampus. Itu juga nggak fair gitu ya. Kok saya yang ini kok lancar, kok yang ini nggak lancar gitu juga, itu nggak head to head gitu kan. Jadi mending kita analisa satu persatu gitu. Kenapa kok saya ini nggak lancar? Apa yang sebenarnya ini bikin terhambat? Kita bisa tarik akarnya satu-satu kayak gitu. Jadi harapannya sih dengan kita bisa berpikir lebih fokus, kita jadi bisa tahu kira-kira apa sih tujuan utama kita sejak awal gitu kan, sehingga kita bisa lebih fokus, kita lebih bisa tahu apa-apa saja yang bikin kita terhambat. Dan ujung akhirnya rasa insecure itu mulai lama-kelamaan berkurang karena kita sudah mulai mengeliminasi hal-hal yang terlalu menyita waktu kita untuk bisa fokus gitu. Mudah-mudahan bisa kebantu ya buat Kak Dindu dan teman-teman yang punya permasalahan serupa. Oke, Putri, apa kabar Pak Dani? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Putri gimana kabarnya? Mudah-mudahan juga sehat ya. Lama ini gak ketemu sama Putri ini.
salah satu mutiaranya berbinar ketika di masa-masa periode magangnya. Sukses terus buat Putri. Terus mana lagi ya? Ada siapa lagi? Oh, ini ada masukan nih dari teman-teman buat Kak Dindo. Salah satunya dari Kak Saktia. Liburan dulu kakak, take a break, healing dulu. Jadi take a break, liburan, healing itu apa ya? Menjeda, lebih ke sana. Jadi mungkin kita terlalu kencang speednya, sehingga kita perlu ngurangin speednya. Nah itu healing, menurut saya kayak gitu. Jadi untuk mencegah tabrakan, jadi kayak kita tahu nih di depan kita ada kucing lewat gitu kan, tapi kita bawa motornya kencang banget. Untuk mencegah tabrakan kan maka kita harus ngurangin speednya, karena speed motor kita terlalu kencang gitu kan. Nah healing atau liburan atau take a break itu salah satunya itu, untuk ngurangin speednya yang kita terlalu kencang. Sementara kita juga perlu bernafas, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu melihat pemandangan gitu kan, perlu sesuatu yang refresh gitu kan. Nah, salah satunya yang diberitahu sama Kak Saktia, itu hanya untuk mengerem, tapi untuk bisa mengembalikan fokus kita, tujuan awal kita. Mungkin healing bukan salah satu caranya, tapi healing menjadi tempat buat kita bisa lebih berpikir jernih, untuk kita mikir fokus kita sesungguhnya apa gitu. Terima kasih buat Kak Saktia buat masukannya. Ini ada juga masukan, kalau memang mentok banget rehat dulu saja daripada dipaksakan malah kita yang tersiksa. Betul. Jadi memang itu membuat kita jadi bisa mengurangi speed ya, kecepatan yang selama ini terlalu cepat. Atau mungkin kamu mencoba untuk hustle gitu ya, untuk mencoba semuanya gitu kan. Tapi sebenarnya kamu bukan tipikal yang seperti itu mungkin kayak gitu. Kemudian selamat malam juga. Oh ya, terima kasih kembali buat Dindo. Sama-sama mau tanya lagi. Oh, ada pertanyaan banyak dari Dindo nih. Lebih tentang pertemanan Pak. Oke. Ini apa edisi kali ini dibuat 1 jam saja untuk Dindo. Oke, tapi kayaknya Dindonya udah juga nggak ada nih. Tapi nggak apa, kita coba nanti didengerinnya lewat rekaman di YouTube officialnya Berbinar ya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari kita ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di saat ini. Nanti kalau yang belum terjawab bisa dijawab, saya jawab di kesempatan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir dari Dindo tentang pertemanan gitu kan. Terima kasih kembali buat Liza. Sukses terus Pak Dani dan Berbinar, semoga makin bersinar, amin. Sukses terus buat Putri juga ya. Saya merasa di akhir perkuliahan saya seringkali tidak nyaman dengan lingkungan pertemanan saya. Oke. Terima kasih sudah dibahas Pak Dani, sama-sama Saktia. Hal tersebut kadang membuat saya menjadi merasa bersalah dengan menarik diri, Pak. Apakah sebetulnya menarik diri dari hal tersebut salah atau tidak ya, Pak? Ada salah, ada benar. Gimana itu jawabannya? Jadi, kalau ngomongin tentang pertemanan gitu ya, ada kalanya cara menyelesaikannya adalah dengan menarik diri. Tapi tidak semua menarik diri itu adalah solusi utamanya kayak gitu. Jadi kalau memang ada masalah dengan kenyamanan dalam berteman, kenyamanan itu kan bersifat personal ya gitu kan. Kalau kita ngomong tentang di akhir perkuliahan, karena kenyamanan itu bersifat personal, bisa jadi kenyamanan pertemanan yang kamu rasakan di awal perkuliahan, di semester-semester sebagai mahasiswa baru, itu belum tertoksifikasi, apa ya bahasa Indonesianya, belum terracuni, belum terpengaruh, belum tercampur gitu ya dengan hal-hal yang mungkin itu lambat laun akan muncul setelah kamu itu di masa-masa akhir perkuliahanmu. Salah satunya tentang tujuan gitu kan. Sebenarnya mungkin ketika awal perkuliahan pertemanan itu terlihat kompak gitu ya, karena mungkin masih disengajakan oleh situasi gitu ya.
tidak sengaja sengaja atau tidak sengaja kita selalu bersama terus karena banyak kegiatan tugas-tugas yang bareng. Kelompoknya masih bisa satu kelompok, satu angkatan gitu. Kemudian karena mahasiswa baru masih ada tugas-tugas angkatan, tugas-tugas ospek gitu. Kemudian masih ada yang diwajibin upacara, akhirnya upacara gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kampus yang akhirnya itu kalian masih kumpul bareng gitu kan. Itu yang membuat kalian seakan-akan itu sebenarnya terlihat nyaman pertemanannya. Tapi esensi pertemanannya mungkin kalian nggak pernah sampai berpikir sejauh itu untuk membahasnya. Karena mungkin dengan cara berpikir bahwa kalau bersama maka akan terasa nyaman, itu sudah cukup menurut kamu di awal perkuliahanmu gitu kan. Sementara kalau ngomong tentang pertemanan yang berkualitas, itu bukan cuma tentang kebersamaan, tapi tentang bagaimana memaknai pertemanan itu bersama kedua belah pihak yang sedang berteman, gitu kan. Jadi ketika sejak awal kamu nggak tahu tujuan pertemanannya apakah sama atau tidak, atau mungkin kamu tidak tahu temanmu tujuannya berada di tempat itu, di kuliah itu apa, sedangkan kamu dan dia punya tujuan yang berbeda, ketika di ujung ternyata baru tahu tujuannya berbeda. Jadi akhirnya ketika di akhir perkuliahan, di masa-masa akhir semester yang sudah menuju ke skripsi dan sudah mulai sendiri-sendiri, itu mulai terasa itu perbedaan-perbedaan itu gitu kan. Ditambah dengan aktivitas yang sudah mulai dibedakan berdasarkan passion masing-masing gitu kan. Ketika di awal mungkin sistemnya masih di generalize gitu ya, masih di umum, maksudnya tugas-tugasnya masih ya silakan bikin kelompok yang sesuai tema yang kalian sukai bersama dalam kelompok. Tapi makin ke belakang dibentuk supaya kalian semakin mandiri untuk menciptakan sebuah ide atau konsep tertentu gitu kan. Terbukti dari di akhir sebuah perkuliahan pasti ada yang namanya tugas akhir atau skripsi yang itu bersifat personalized. Satu orang dengan yang lainnya pasti punya judulnya masing-masing. Satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai keberhasilan studinya pasti dia akan mengambil penelitian atau pengambilan data masing-masing. Mungkin yang kamu dulu berteman sama orang itu karena judulnya berbeda, akhirnya dosen pembimbingnya berbeda, akhirnya quality time-nya berbeda juga waktunya. Gitu. Akhirnya lama-kelamaan akhirnya muncul itu tadi, perbedaan-perbedaan yang nggak dibahas saat di awal perkuliahan gitu kan. Jadi lingkungan pertemanannya semakin lama semakin differentiate, semakin diversif gitu, semakin berbeda. Nggak malah kohesif, tapi malah pecah gitu kan. Yang dulu mungkin bisa mudah memahami, tapi sekarang karena banyak hal-hal yang lebih diprioritaskan, akhirnya mulai perbedaan versi, perbedaan cara memahami makin lama makin terasa gitu ya. Yang itu akhirnya membuat kamu jadi tidak nyaman. Nah, terus kemudian ada kondisi di mana kita akhirnya menarik diri gitu kan. Lalu apakah kemudian menarik diri itu adalah sebuah kesalahan? Ya, karena kadang menarik diri bukan sesuatu yang terkait sama hal yang negatif. Tapi hal menarik diri dari sebuah kelompok bisa jadi karena kita memiliki passion yang berbeda. Maaf ya. Kalaupun punya minat yang berbeda gitu ya, maka ya sangat wajar gitu ya, karena memang kita berasal dari keluarga yang berbeda, SMA yang berbeda, kemudian sekolah yang berbeda, lingkungan rumah yang berbeda gitu kan. Akhirnya itu membentuk cara berpikir kita. Bahkan pilihan konten sosmed yang kita tonton pun berbeda-beda gitu kan. Sehingga itu membentuk diri kita yang berbeda-beda pula. Akhirnya karena kita adalah individu-individu yang berbeda, kita pasti juga punya minat-minat yang berbeda gitu kan. Karena minatnya berbeda, ya kamu nggak mungkin akan satu kelompok sama orang dengan minat yang berbeda sama kamu gitu kan. Yang berkumpul itu adalah orang-orang dengan minat yang sama. Konsep komunitas gitu ya, konsep komunitas hobi, komunitas kegiatan-kegiatan tertentu gitu, itu tentu pasti ujungnya adalah di kesamaan minat gitu kan, kesamaan interest gitu kan, kesamaan passion. Mereka bisa berkumpul, ngobrol bareng, senyum bareng, ngafe bareng, kumpul bareng itu karena mereka punya passion yang sama dalam hobi tertentu gitu kan, atau kegiatan tertentu yang punya topik yang membuat mereka bisa nyambung gitu kan. Nah kalau akhirnya kamu menarik diri dari sebuah kelompok gitu kan,
ya mungkin kamu sudah mulai sadar bahwa sebenarnya apa yang diobrolkan kelompok itu adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang menjadi passionmu. Dan sebaliknya, kalau kamu ternyata dijauhi dari kelompok itu pun gitu kan, ya mungkin karena kelompok itu juga mulai sadar bahwa kamu punya passion yang berbeda dari tujuan awal dibentuknya kelompok tersebut. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat alamiah gitu ya, bahwa seiring berjalannya waktu maka kita akan mulai menemukan passion atau minat-minat yang diferensiasi dari kita gitu ya. Jadi menarik diri tidak selamanya salah gitu kan. Beda lagi kalau situasinya adalah menarik diri karena kamu merasa kamu tidak pantas dalam grup itu atau di kelompok itu, sementara kelompok yang kohesif itu gitu ya, kelompok yang sudah lama bersama kamu, mereka suportif banget sama kamu. Nah, itu beda lagi konteksnya. Nah, kalau kamu menarik diri dalam situasi seperti itu, maka bisa jadi yang perlu kita evaluasi adalah diri kita masing-masing gitu. Jangan-jangan selama ini kita kurang bisa memahami maksud baik dari orang lain, dan apa yang kita mau tidak kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita, sehingga orang yang ingin berbuat baik sama kita, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita mau, sehingga kita jadi harus menarik diri karena mereka mungkin dalam tanda kutip terlalu baik buat diri kita, atau kita yang terlalu buruk buat mereka gitu kan. Yang itu yang kadang membuat kita akhirnya menarik diri. Ini situasi yang berbeda ya dari konteks yang tadi. Jadi ada konteks di mana menarik diri itu adalah sesuatu yang positif dan alamiah, tapi ada juga situasi yang menurut saya harus diperbaiki, yang kurang pas, yang artinya bahwa menarik diri dari lingkungan yang positif itu sesuatu yang kurang pas juga ya, karena sebenarnya lingkungan yang positif membuat kita jadi lebih positif juga gitu kan. Kalau kita menarik diri dari lingkungan yang negatif itu juga bagus gitu ya, karena kita terlepas dari pengaruh-pengaruh negatif dari kelompok yang sudah punya negatif tadi itu gitu. Jadi dilihat lagi gitu ya Mbak Dindo atau Kak Dindo tentang tujuan awal dirimu, tujuan grup itu, karakteristik dirimu, karakteristik kelompok itu perlu dipertimbangkan gitu. Bukan cuma tentang blaming to yourself, kalau ini adalah penarikan diri yang bersifat negatif, yang ini menyakiti orang lain, belum tentu semuanya itu adalah menyakiti. Bahkan ketika kamu menarik diri, ada situasi di mana kelompok itu they don't care about your decision gitu. Itu ada juga kayak gitu. Kamu mau menarik diri apa enggak itu urusanmu, itu juga ada kayak gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu juga selama memang kamu sudah completely evaluate yourself gitu. Jadi kalau kamu sudah cukup kompleks mengevaluasi dirimu dengan berbagai perspektif yang ada gitu kan, maka kamu berhak untuk bilang bahwa oh, perilaku saya itu benar atau salah kayak gitu. Tapi kalau kamu tidak cukup punya tools untuk bisa mengevaluasi dirimu, ya kamu jangan terlalu menyalahkan dirimu juga gitu ya. Begitu dari saya. Seperti pertanyaan terakhir dari acara malam hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat ya buat kalian semua, buat Sobat Binar yang udah nge-follow berbagai sosial media berbinar, baik itu di TikTok, di Instagram, sama-sama Dindo, maupun X gitu ya, @psikologi diri, LinkedIn di Berbinar Self Indonesia maupun YouTube gitu ya, karena ini juga nanti akan ada rekamannya di @psikologi diri. Jadi harapannya bisa bermanfaat lebih jauh dan lebih bisa kalian tonton lagi kalau ada yang kalian lewatkan gitu kan. Karena kita akan juga tampil lagi besok minggu depan. Sudah cukup ini apa namanya, hadiahnya dari Dindo, banyak sekali dikasih hadiah saya. Terima kasih banyak sudah menonton acara ini buat kalian semua, dan mudah-mudahan bermanfaat, karena Berbinar punya tagline Berbinar selalu ada buat kamu. Mudah-mudahan acara semacam ini bisa kalian sebarluaskan, share the live. Kemudian kalau kalian suka jangan lupa like juga beberapa konten-konten Berbinar. Itu kan Berbinar selalu berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Jika kalian ada masukan boleh banget chat di DM di teman-teman di TikTok, di Instagram, itu kalau kalian punya masukan yang positif buat meningkatkan kualitas dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di acara yang sama, 30 menit saja di Berbinar Insightful Indonesia. Here's to you, itu disingkat dengan berarti.
Jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa subscribe di YouTube, jangan lupa lakukan semua yang terbaik buat mendukung Berbinar, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat istirahat, kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam.